dalam kehidupan rumah tangga ada aturannya. Jadi tidak bisa kita katakan perasaanku begitu, pikiranku begitu. Jelas sebenarnya peraturannya dalam kita. Bagaimana hidup harus seorang istri itu, bagaimana hidup harus seorang suami itu, dan apa yang harus dilakukan jelas dalam kitab Efesus, dalam kitab Keluaran, dalam kitab Korintus jelas. Yang jadi soal kepada kita umumnya beberapa orang mengatakan yang tidak mengerti itu pun merasa tidak apa-apa, sehingga dia selalu hanya mengikuti pikiran, perasaan yang dia pikirkan. Aku rasa itu sudah baik, aku rasa itu sudah cocok, tapi rupanya bertentangan dengan aturan-aturan Tuhan. Pada saat waktu politik kepada kamu berdua, saya ini laki-laki, namanya Waldema, yang perempuan Bonita, Waldema dan Bonita. Nah, ini ada aturannya yang harus kamu ikuti dalam memasuki rumah tangga. Kalau aturannya itu tidak mungkin diterangkan satu-satu di sini kan gitu. Yang jadi soal, saya sudah mengingatkan ada aturan. Berusahalah mencari aturan itu supaya hidupmu berbahagia dalam kehidupan rumah tangga. Di mana kamu dapatkan aturan itu? Di firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita semua, baik yang tertulis dalam hati kita, baik yang tertulis dalam kitab suci, yaitu Alkitab, yang diberikan kepada kita. Yang menjadi soal, maukah kamu nanti senantiasa membaca itu dan mengingat aturan itu? Apabila kamu membaca dan mengingat, apalagi melaksanakan aturan kitab Tuhan itu, ada janji Tuhan. Janji Tuhan, dia katakan tadi bahwa sesungguhnya kamu harus pegang ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karena. Itulah kata. Orang yang melakukannya akan hidup karena. Maksudnya mengatakan, dengan melakukan itu, dengan memahami dan berbuat seperti apa yang diaturkan Tuhan itu, dia akan hidup karenanya. Maksudnya Tuhan akan memberikan berkat-berkat dan kasih-Nya yang membahagiakan dan penuh sukacita. Berarti apa? Bila kita menghindari aturan Tuhan itu, bila kita menjauh dari apa yang aturan diberikan Tuhan itu, dia tidak akan hidup karena dia tidak akan hidup dari kasih karunia Tuhan itu, tapi dia merasakan sungguh hal-hal yang bisa menimbulkan sakit hati atau kecewa atau penderitaan dalam hidupnya. Jadi jelas dia katakan, seperti kita baca dalam kitab Imamat 18 ayat 4 sampai 5 tadi, dia katakan ini, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Itu harus. Dan tidak ada istilah mengatakan alasan-alasan untuk menolak, untuk tidak melakukan itu. Sebab dia katakan, akulah Tuhan Allah. Tuhan menuntut bagi kita pengakuan bahwa rupanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, dan Tuhan yang harus kita agungkan. Dan berkat-berkat Tuhan itulah yang memberikan kehidupan bagi kita. Nah, dengan demikian apa yang dimaksud? Jalanilah hidup keluargamu nantinya kepada Waldema Bonita, ya. Bonita, ya, Waldema dan Bonita. Jalanilah hidup keluargamu nantinya sesuai dengan aturan Tuhan, bukan sesuai dengan aturan yang lain. Jangan terpengaruh hidup keluargamu berdasarkan aturan manusia, tapi berdasarkan aturan Tuhan. Maksudnya apa katakan? Jangan mudah
membentuk rumah tangga itu dari pengaruh-pengaruh orang lain, tetapi dari pengaruh Tuhan, Pak. Hanya pengaruh Tuhan, Pak. Sehingga tidak heran sekarang ini banyak sekali hidup rumah tangganya sudah menurut peraturan manusia, tidak lagi menurut peraturan Tuhan. Contohnya, sering antara suami dan istri bertengkar, malah tidak tahu mereka apa kesalahannya. Kenapa? Karena kata orang. Kata orang, suamimu begini-begini, dia kan masih pranikah. Iya, oh belum menikah pun dia sudah begini, belum lagi sah pernikahannya. Rupanya semalam dia sudah pergi dengan orang lain begini. Lalu ibu itu marah kan? Wah, ini gak betul ini bagaimana ini? Nah, itu mengatakan bahwa sudah menurut peraturan orang dia menghidupi keluarga. Nah, seandainya demikian, apa yang harus saya lakukan? Cari jalan. Ternyata apa dikatakan? Hai kamu istri, hormatilah suami. Kata itu dia katakan, karena suami adalah kepala rumah tangga. Bagaimana cara menghormati suami? Tahu apa yang dianggap salah? Berkatalah kepada suami istri, kepada suami, sama seperti Sarah berkata kepada Abraham. Apa kata Sarah kepada Abraham? Tuhan, kalau boleh aku berkata kepada aku meminta ini, itu dia katakan. Berarti apa yang terjadi? Harusnya seorang istri mengatakan, kalau dia manggil suaminya abang-abang, kalau mengambil suaminya bapak-bapak, marilah. Apa? Ada yang saya tanya. Nah, begitu. Hormat. Bukan mengatakan, dari mana kau tadi? Kenapa kau lama pulang? Hah? Apa yang kau lakukan? Itu sudah menghakimi. Berarti tidak lagi hormat. Saya yakin dan percaya para istri yang lain berkata juga begitu. Bagaimana hormat itu? Baik dalam menegur dan juga harus merasa hormat. Itu yang harus hormat. Ya, boleh. Itu aturan Tuhan. Yang sendiri jelas dikatakan. Hai istri, hormati suami. Dan kepada Waldemar, aturan Tuhan apa? Hai suami, kasih istri seperti mengasihi dirimu sendiri. Jangan marah kepadanya, katanya. Mengertilah kamu bahwa istri itu lebih lemah dari laki-laki. Itu yang harus, itu aturan laki-laki. Jangan tidak mengasihi, kasihilah istri. Sehingga mengatakan bahwa istri, si suami bilang, kenapa? Sapu-sapu kepala ini, ada apa? Itu mengasihi. Kenapa kau nangis? Kenapa rupanya? Nah, ini kan menimbulkan sak. Itu tidak mengasihi. Itu aturan. Nah, coba kita bayangkan seandainya si suami dan si istri begitu dalam kehidupan rumah tangganya, apa yang terjadi? Kebahagiaan yang luar biasa kalau ada hormat dan kasih sayang, mengasihi. Aku tadi belum makan, dia bilang, itu mau makan apa? Udahlah, makan apa pun gak apa-apa. Oh, sudah saya pesan rendang ini. Sudah saya pesan kambing guling supaya kamu senang makan. Belum makan dia sudah kenyang. Kenapa bahagia sekali? Kan kamu belum makan juga. Kenapa nggak masak? Kan sudah ada semua. Uang sudah dikasih. Malas sekali engkau. Nah itu tidak sesuai dengan aturan. Dan inilah yang diingatkan bagi kamu, Waldemar dan kita, untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Ada janji yang kamu ucapkan. Ada sumpah yang kamu ucapkan. Sumpah dan janji itu apa? Untuk menjalani kehidupan rumah tangga harus menciptakan rumah tangga yang berbahagia. Nah, kemampuan dan tekadmu kamu ucapkan sekarang ini bagi pukul. Dan ini pembuktiannya ketika kamu menjalani kehidupan rumah tangga. Ini yang harus. Nah, untuk itu saya mengingatkan kepada Emang ya dan Udin. Rencanakan pasukan di sini, kan gitu. Di mana? Kota Cane. Ketika nanti setelah pemberkatan perkawinan di Kota Cane, kalian tinggal di mana?
Hah? Dari mana lah ya? Nah, ketika nanti setelah menjalani kehidupan rumah tangga sudah menerima berkat, janji nggak dia sering doa gereja atau terus ke gereja? Jangan gereja, tetap setia ke gereja. Banyak sekarang mau pas-pas yang berkata aja dia lain gereja. Setelah berkatan nggak lain gereja. Banyak sekarang itu. Kenapa? Udah sah kok katanya. Dia hanya mengharapkan surat keberkatan perkawinan dari gereja. Bukan surat itu yang memberkati kita, kan begitu kan? Tapi sikap hidup kita di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau begitu kamu lakukan akan terjadi bagi kita dari setia kepada Tuhan. Dan ini juga peringatan bagi kita di sini. Umpamanya ada yang sudah dalam jarak kita ke gereja, nggak rasa lagi berharga, kita rasa waktu untuk ke gereja. Hati-hatilah kita. Itu bagi kita tidak setia sama Tuhan. Nah, orang yang tidak setia akan terjadi. Dia akan mendapatkan amarah. Contohnya saja, apabila kehidupan suami dan istri tidak setia, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Mendapatkan amarah dari pasangan ini. Dan yang luar biasa, setelah itu dia mendapatkan hukuman. Nah, memang dalam kehidupan duniawi, ekonomi itu penting. Bekerja itu harus bekerja keras. Rezeki itu penting. Kebutuhan itu penting harus dipenuhi. Tapi harus kita ingat, sumbernya semua dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan? Setialah kepada Tuhan, maka Dia akan setia memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Ini yang kami sampaikan kepada kamu sekalian yang pada masa Tuhan. Jalanilah, bersiaplah untuk memasuki hidup rumah tangga dari mulai hari ini. Tekuni, yakini, dan jalankanlah ikrar, janji yang harus kamu lakukan untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Janji itu untuk melaksanakan aturan rumah tangga sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul seperti yang diungkapkan oleh seluruh orang yang percaya kepadanya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Ku
Tuhan, berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami beroleh kekuatan, kemampuan dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan tetaplah mengasihi kami, mengurapi dan memberkati kami, sehingga kami semua tetap beroleh sukacita dan kekuatan, walaupun ada tantangan, cobaan yang menerpa kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, satu bagian dari berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami dalam acara kebaktian Mapupul ini. Kami sampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini jadi persembahan yang harum di hadapan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar semua yang ada pada kami ini juga Tuhan tetap memberkati, mengurapi dalam daya memakainya, sehingga melalui itu semua bertambah-tambahlah sukacita yang Tuhan berikan bagi kami dalam jalani kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi ya Tuhan, selesai dalam acara Mapupul, kebaktian Mapupul ini akan dilanjutkan dengan acara dalam rangka pra perkawinan yang kami kasihi, Wademang dan Bonita. Tuhan kiranya memberkati dan mengurapi, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, tidak ada halang abad, tapi semuanya bersukacita kepada saudara-saudari kami, kawan-kawan kami semua, dan semuanya jemaat juga. Kiranya Tuhan yang mengurapi dapat hadir dalam acara yang menunjukkan sukacita yang besar dalam menyambut perkawinan yang dilangsungkan saudara yang kami kasihi, Wademang dan Bonita. Terima kasih ya Tuhan, segalanya kami serahkan ke tangan-Mu saja, karena Engkau-lah yang punya kuasa, Engkau-lah yang maha mulia. Terimalah persembahan dan doa kami ini, kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.